Ternyata benar apa yang dikatakan, jika yang berhutang itu lebih garang daripada yang menagih. Buktinya kami yang sudah seperti saudara malah cekcok dan hampir dihabisi. Tidak salah kan aku menagihnya, tapi nyatanya itu malah melukaiku dan membuatku tak percaya sama siapapun lagi. Bagiku sudah cukup pembelajaran ini. Aku cerah terlalu baik dengan orang yang dianggap teman. Ternyata tak jauh-jauh mereka hanya memanfaatkan kebaikanku. Sungguh picik. Jika aku membantu, kadang itu bukan karena aku selalu mampu, tapi karena aku tahu rasanya tidak ada satupun orang yang membantu. Jika aku meminjamkan sesuatu, itu bukan berarti aku punya lebih. Aku hanya mengerti rasa kesulitan dan tidak punya. Aku salah. Aku pikir saat aku kesulitan, mereka akan mengulurkan tangannya kepadaku, sama seperti aku dengan mudahnya mengulurkan tanganku. Tapi nyatanya semuanya hilang, bahkan menganggap seperti tak mengenaliku. Aku salah besar memiliki pemikiran demikian. Aku kira mereka teman, bahkan seperti saudara. Ternyata tak lebih, mereka hanya mengambil keuntungan dariku. Hai temanku di luar sana, cerita ini aku tulis untukmu, untuk teman pengkhianat sepertimu. Satu kata dariku, kau tak lebih dari seorang pengecut. Sandi, Mas minta tolong ya. Mas mau pinjem duit, ucap Jaya. Mau pinjem berapa emangnya Mas sampean? Tanya Sandi pada Jaya. 20 juta San, jawab Jaya. Waduh, banyak banget Mas, ucap Sandi terkejut. Jadi gini San, Mas pinjem duit 20 juta itu untuk modal. Rencananya mau buka usaha bareng bini, jelas Jaya. Usaha apa emangnya Mas? Tanya Sandi menatap wajah Jaya serius. Mas mau buka warung bakso San, kalau setuju kasih pinjem gitu. Nanti keuntungan kita bagi. Kamu sebagai pemberi modal dapat keuntungan 10%. Nanti Mas setor setiap bulan, jelas Jaya. Jadi bisa dikatakan kamu tanam modal gitu San, sambung Jaya. Sandi terdiam sesaat. Emang ia sudah lama mengenal Jaya. Bahkan ia sangat mempercayai temannya itu. Bahkan ia sudah menganggapnya sebagai saudara. Gimana San, mau kasih pinjam ke Mas gak? Kamu tenang aja, Mas orangnya amanah, ucap Jaya terus meyakinkan Sandi. Ya sudah Mas, kalau begitu aku setuju deh, jawab Sandi. Bagi Sandi tak salahnya menerima kerjasama tersebut. Bukan hanya ingin mengambil keuntungan yang ditawarkan Jaya, melainkan ia ingin membantu temannya itu. Uang sebanyak itu ia berikan kepada Jaya. Ia yakin Jaya memang orang yang amanah dan pandai mengelola. Tak ada pikiran buruk sedikit pun, karena mereka memang dekat. Bahkan Jaya pandai menasehati siapapun tentang masalah hati atau hak orang lain. Sandi akui temannya itu pintar dalam ilmu agama. Tak jarang pula ia dinasehati dengan bermacam-macam wejangan. Jadi rencananya Mas mau ngajak teman-teman Mas yang lain juga nantinya buat bantu-bantu di warung, ungkap Jaya. Sandi hanya mangguk-mangguk. Ia setuju-setuju saja apa yang dikatakan oleh Jaya. Tapi jika nanti Mas kekurangan modal, Mas boleh pinjam lagi kan? Tanya Jaya. Ya Mas, boleh, jawab Sandi mengangguk ragu. Baginya uang 20 juta sudah sangat banyak untuk membuka warung bakso. Entah warung yang bagaimana nantinya yang akan dikelola Jaya. Mas pamit ya, nanti dikabarin kalau usahanya mulai jalan, ujar Jaya. Sandi menganggukkan kepalanya sambil menyalami tangan Jaya sambil berkata, silakan Mas, hati-hati di jalan. Hari terus berlalu. Sandi mendapatkan kabar jika warung bakso yang dikelola Jaya sudah buka. Saat Sandi lihat, warung tersebut cukup luas dan ada beberapa karyawan. Sandi belum sempat berkunjung ke warung tersebut karena jarak yang lumayan jauh. Ia hanya bisa memantaunya melalui video yang dikirimkan oleh Jaya. Sandi tersenyum senang melihat warung yang baru buka itu sudah ramai dikunjungi oleh orang-orang karena tempatnya yang strategis dan nyaman. Kehidupan Sandi memang biasa saja, tapi ia ada memiliki sebuah usaha, yaitu toko sembako yang setiap harinya selalu ramai.
cukup berada kehidupannya, sehingga tak jarang teman-temannya suka berdekatan dengan Sandi yang terkenal ramah dan pemurah. "Halo San, lo lagi di mana? Sibuk nggak? Gue ketilang polisi nih, tolongin gue ya. Gue nggak bawa duit, lo kesini ya," ucap Anto di seberang telepon. "Hah? Lo ketilang di mana, Tok?" tanya Sandi. Lalu Anto menjelaskan titiknya. Ia tak bisa kemana-mana, motornya sudah ditahan polisi. Harapannya hanya pada Sandi yang ia tahu selalu siaga apa yang terjadi pada temannya. "Ya udah, gue kesana sekarang," ucap Sandi bergegas menyusul Anto. Sandi meninggalkan pekerjaan demi menolong Anto. Ia pergi ke titik yang sudah ditunjukkan oleh Anto. Sesampainya di sana terlihat Anto melambaikan tangannya pada Sandi. "Berapa yang harus dibayar, Tok?" tanya Sandi. 600.000 San, jawab Anto. Dengan mudahnya Sandi mengeluarkan lembaran uang dan menyerahkan pada Anto. "Makasih banyak ya San, nanti gue ganti deh," ucap Anto. "Iya Tok, santai aja," jawab Sandi tersenyum melihat Anto. Begitulah Sandi dengan mudahnya mengeluarkan uang demi teman-temannya yang sedang kesusahan. Sandi yang terlalu baik, bahkan tak jarang teman-temannya memanfaatkan dirinya. Bukan hanya berupa uang yang sering Sandi bantu, melainkan tenaga ia juga sering melakukannya demi teman-temannya. Karena Sandi berpikir jika menolak membantu teman sama dengan ia mempertaruhkan pertemanan mereka. Sedangkan Sandi tak mau, ia benar-benar ingin selamanya bisa berteman baik dengan mereka-mereka yang dekat dengannya. 1 bulan, 2 bulan, hingga 6 bulan kemudian, Jaya tak pernah memberikan setoran tersebut. Bagi Sandi juga tak masalah, karena baru merintis dan ia pahami itu. Dari awal hingga sudah berjalan sampai sekarang, tercatat sudah Jaya beberapa kali meminta tambahan modal, seperti membeli perabotan untuk kebutuhan di warung, dan Sandi selalu mengiyakannya. Hingga suatu ketika, ia berniat bertandang ke warung Jaya. Ia bertemu dengan beberapa orang teman-temannya. Mereka saling sapa, bahkan yang membuat Sandi terkejut ialah ada Ferdi yang juga turut sebagai pemberi modal. "Lah Jay, kenapa lo menerangkan tentang warung kita?" tanya Ferdi. "Jadi gini Fer, sebenarnya Sandi juga turut memberikan modal pada warung kita ini," jelas Jaya. "Bukannya lo bilang ini usahanya milik kita berdua?" tanya Ferdi. Kini Sandi merasa tak enak karena terjadi kesalahpahaman, tapi itu bukan masalahnya. Hanya Jaya saja yang tak berkata jujur jika dirinya juga turut andil dalam warung bakso tersebut. Ferdi marah. Ia yang sejak awal tidak suka dengan Sandi, tak terima jika harus berbagi dengan Sandi. Bahkan Ferdi melongos begitu saja sambil berkata, "Males banget harus kerjasama dengan Sandi." Banyak yang mengatakan hidup Sandi sangat berkah karena uangnya ada di mana-mana. Maksudnya banyak yang berhutang dengannya. Lalu setelahnya mereka pura-pura lupa karena menganggap buat apa bayar hutang kepada Sandi, karena yang mereka tahu Sandi banyak memiliki uang. "Kenapa nggak berkata jujur sama Ferdi Mas, kalau aku juga ikut andil dalam warung bakso ini?" ucap Sandi. "Ya maaf San, dia mikirnya warung ini punya kami berdua doang," ungkap Jaya. Lalu Sandi dipinta duduk di salah satu meja kosong. Ia mencicipi bakso tersebut yang rasanya cukup enak dan segar. Jaya memang pandai dalam mengolah masakan karena sebelumnya ia juga pernah membuka warung usaha makan. "Gimana rasanya San?" tanya Jaya. "Mantep banget Mas rasanya," jawab Sandi sambil mengacungkan jari jempolnya. Wajar bagi Sandi, warung tersebut selalu ramai pengunjung karena dari cita rasa sangat enak ditambah dengan harga yang terjangkau sehingga membuat pelanggan selalu ketagihan. "San, nanti Mas mau pinjam duit lagi ya?" ucap Jaya seketika membuat Sandi menghentikan suapannya. "Berapa Mas?" tanya Sandi. 10 juta San, jawab Jaya. "Buat apa lagi emangnya Mas?" tanya Sandi mengerutkan keningnya. "Mas mau sewa toko sebelah ini, mau diperbesar tempatnya. Lihat aja San, orang-orang datang pada berdesakan," jelas Jaya. "Ya sudah kalau gitu Mas, nanti aku transfer aja ya," jawab Sandi mengiyakannya. "Oh iya San, Mas tinggal sebentar ya,
Mau bantuin yang lain? Ucap Jaya seraya meninggalkan Sandi yang masih menikmati semangkuk bakso. Tunggu mas, sampaikan pada Ferdi sejujurnya ya. Jelaskan padanya, ujar Sandi. Ya sudah, nanti mas jelaskan, jawab Jaya. Sandi tak enak karena sejak ia datang tadi, Ferdi selalu menatap tak suka padanya. Padahal ia juga cukup akrab dulunya. Lalu sekarang pemuda itu seperti menganggap musuh pada Sandi hanya karena waktu itu Sandi menolak meminjamkan uang. Bukan tanpa alasan ia menolaknya, karena Ferdi ingin meminjam uang dengan jumlah yang cukup banyak. Tanpa alasan yang jelas digunakan untuk apa uang tersebut. Kini setelah menikmati semangkuk bakso, Sandi segera ingin pulang karena sore sudah tiba. Sedangkan menuju ke rumahnya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Lumayan jauh jika ia hendak berkunjung ke warung Jaya setiap hari. Sandi tak tahu pasti penghasilan warung tersebut karena Jaya tak pernah memberitahu, sedangkan ia juga tak ingin bertanya. Setelah selesai melihat-lihat warung tersebut, Sandi mencari keberadaan Jaya. Ia ingin berpamit pulang sekaligus ingin mengucapkan selamat pada temannya itu. Setelah dicari-cari, ternyata Jaya berada di ruang khusus, mungkin ruang kerjanya. Saat Sandi hendak mengetuk pintu, tiba-tiba terdengar percakapan di dalam sana antara Jaya dan Ferdi. Buat apa sih ngasih kepada Sandi? Lah dia aja nggak pernah bantuin kita di warung. Ucap Ferdi tak terima jika keuntungan harus dibagi dengan Sandi yang tak ikut membantu. Iya juga ya, dia aja nggak tahu apa-apa, jawab Jaya membenarkan. Nah makanya itu Jay, kalau kerjasama itu maksudnya harus dibantuin di warung juga. Lah ini mau enaknya doang, terima uang. Kita yang kerja, kita yang begadang, pokoknya keenakan dia, ucap Ferdi. Iya ya Fer, gue juga baru sadar, buat apa bagi pendapat sama dia, kita yang capek-capek, ucap Jaya. Sandi yang berdiri di depan pintu hanya bertejih pelan. Ia meninggalkan tempat tersebut sambil berkata, orang dungu yang tidak mengerti investasi. Sandi pergi dengan keadaan kesal. Bisa-bisanya Jaya berkata demikian di belakangnya. Sandi ingat betul jika dirinya hanya diminta menjadi investor. Bahkan Jaya sendiri yang memberikan janji untuk bagi hasilnya. Berdebar dada Sandi, ingin rasanya ia berkata kasar pada Jaya, namun ia masih menghargainya karena gimana pun juga Jaya lebih tua darinya. Bahkan ia sudah menganggap Jaya sebagai saudara sendiri. Ia sangat menghargai Jaya, tapi nyatanya Jaya memiliki pemikiran demikian. Lalu Sandi memilih pergi ke tokonya. Sandi, panggil seseorang saat berada di pasar. Sandi seketika menoleh dan ia lantas tersenyum kala mendapati temannya yang bernama Waris itu. Wih, udah lama banget gak ketemu San, ucap Waris. Iya Riz, gimana kabar lo? Tanya Sandi. Baik San, kalau lu gimana? Tanya Sandi sembari mempersilahkan Waris duduk. Kabar gue sih gini-gini aja, jawab Waris terkekeh. Masih jualan soto kan? Tanya Sandi. Masih San, tapi lagi turun nih penghasilannya, jelas Waris. Sandi banyak mengobrol dengan Waris yang selalu mengeluh. Pemuda itu ramah dan baik. Mereka sudah lama mengenal dan cukup akrab. Waris juga termasuk teman perkumpulan dengan teman-teman lain. Teman Jaya sama dengan teman Sandi. Terus mau kemana ini? Tanya Sandi. Sengaja ingin nemuin lu San, jawab Waris. Sandi mengerutkan keningnya. Di dalam hatinya sudah bergelitik jika Waris datang hanya ingin meminta bantuan. Tapi prasangka buruk itu ia buang jauh-jauh. Ia tak ingin sangka buruk dengan temannya. Buat apa emangnya nemuin gue? Tanya Sandi terkekeh. Terdengar Waris menghela napasnya, matanya menyiratkan kesedihan di sana. Gue mau pinjem duit San, ungkap Waris. Berapa? 1 juta San, kalau ada, pinta Waris. Lagi-lagi Sandi mengiyakannya. Baginya Waris termasuk baik padanya. Makasih ya San, ya udah gue balik dulu ya, ucap Waris. Seperginya Waris, Sandi kembali masuk ke dalam toko. Kebetulan toko sembakonya berada di dalam pasar, sehingga setiap harinya Sandi selalu berada di sana. Sandi masih belum jera terlalu baik dengan orang-orang yang ujung-ujungnya sering kena tipu.
bahkan membawa kabur uangnya. Saat Sandi tengah sibuk, tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk. Terpampang nama Jaya di layar tersebut. Sandi mengangkatnya dan sedikit menjauh pada kerumunan orang-orang yang tengah berbelanja. "Halo, assalamualaikum mas," ucap Sandi. "San, kok belum ditransfer sih duitnya yang kemarin yang mas minta? Padahal mas tunggu-tunggu loh," ucap Jaya di seberang telepon sana. Dapat terdengar dari intonasi Jaya yang tengah kesal bahkan marah, sehingga lupa untuk menjawab salam yang diucapkan oleh Sandi. "Nanti mas, nanti aku antar ke warung saja, sekalian ada yang ingin kubicarakan," ucap Sandi. Terdengar hembusan nafas kasar di seberang sana. "Ya udah kalau gitu," ketus Jaya langsung mematikan teleponnya tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Sandi bingung sebenarnya, jika ia tak memberikan uang tersebut, maka pertemanan mereka akan hancur. Sedangkan ia sudah tahu pemikiran Jaya. Beberapa kali Jaya menelpon Sandi, bahkan beberapa kali pula tak Sandi tanggapi. Sore itu, Sandi kembali menemui Jaya. Ia membawa uang yang dipinta oleh Jaya. Mungkin nantinya akan dibicarakan ulang atau bagaimana, yang pasti Sandi ingin memusyawarahkannya. Setibanya di warung, ia langsung masuk ke dalam. Terlihat beberapa orang temannya menyambut kedatangan Sandi. "Assalamualaikum Mas Jaya," ucap Sandi. "Waalaikumsalam San, kok lama banget?" jawab Jaya. "Maaf mas, ada yang ingin aku bicarakan sekalian mas. Ini maunya gimana ke depannya?" ucap Sandi. Sandi meminta Ferdi untuk dihadapkan juga. Bahkan beberapa orang teman mereka yang diajak kerja di warung pun turut dipanggil agar pembicaraan bisa cair, atau bahkan ada yang bisa memberikan saran. Sandi membuka obrolan tentang apa yang ia dengar kemarin. Ia mengungkapkan jika ia sudah mendengar semuanya. "Maafin saya ya mas, tak pernah bantu di warung. Tapi mas apakah tahu maksud dari pemberi modal yang mas bilang kemarin?" tanya Sandi. Jaya terdiam, begitu pula dengan Ferdi. "Bukannya mas bilang saya hanya cukup memberi modal, lalu mas sendiri yang menjanjikan bagi hasilnya. Tapi nyatanya sudah berbulan-bulan berjalan mas, tak pernah setor kepadaku," jelas Sandi mengeluarkan isi hatinya yang sudah ia pendam dari kemarin. "Keenakan lu lah San, lu gak pernah bantu di warung malah dapat gaji. Gua juga di sini memberi modal, tapi gua juga bantu-bantu," sahut Ferdi dengan tatapan sengit. Seketika Sandi tersenyum miring, padahal ia berbicara pada Jaya yang menjanjikan bagiannya kemarin. Tapi nyatanya lelaki itu hanya diam saja. Sandi begitu geram melihat Ferdi yang tak terima jika ia juga turut menerima bagian. "Mas Jaya, tolong jelaskan juga. Apa jangan-jangan Mas Jaya juga nggak ngerti konsep tanam modal, hanya bisa ngomong doang?" ketus Sandi. "Kamu yang salah juga San, seharusnya kamu juga ikut bantu di sini," ucap Jaya menyalahkan Sandi. Sandi bertejih pelan, benar dugaannya, lelaki yang so agamis itu ternyata emang tidak mengerti. Padahal sejauh ini Sandi sudah cukup diam. Yang dulunya janji memberikan keuntungan, nyatanya pura-pura lupa, bahkan kini menyalahkan dirinya. "Kalau Mas Jaya ingin berhutang, bilang dari awal, bukan dengan membuat perjanjian aku bakal dapat keuntungan," kata Sandi menatap wajah Jaya dengan sangat murka. Jaya tertunduk setelah mendengar penuturan Sandi. Bahkan beberapa kali Sandi menyebutkan Jaya yang ingkar janji. "Dasar teman laknat, sok suci," lirih Sandi. Sedangkan Jaya hanya terdiam. Lelaki sok paling baik hati itu ternyata tak lebih seorang yang picik, ingin mengambil keuntungan sendiri dan melupakan janji manisnya di awal. "Baiklah kalau gitu, berhubung saya tak bisa bantu, saya ingin yang dipinjam kemarin tolong dikembalikan," ujar Sandi. Suasana memanas karena Jaya menolak dengan alasan belum memiliki uang. "Akan dikembalikan, tapi tunggu beberapa waktu," ucap Jaya. Sandi yang sejak tadi menahan amarah, ingin sekali rasanya ia melayangkan tangannya kepada Jaya. Benar-benar muak dia dengan wajah polos itu, pura-pura baik hati, ternyata tak lebih dari busuk. "Sandi, sebaiknya lo balik deh, jangan membuat keributan di tempat ini," usir Ferdi. Sandi terbahak mendengar penuturan Ferdi, padahal ia juga berhak atas warung tersebut.
Mungkin juga dibandingkan dengan Ferdi, uang yang dikeluarkan Sandi lebih banyak darinya. Tidak mau berlama-lama Sandi di tempat tersebut sebelum emosinya makin memuncak. Lalu Sandi pulang dan tak akan pernah mempercayai Jaya lagi. Picik, pengkhianat, ingkar janji, dan sok baik hati. Hari terus berlalu. Hubungan antara Sandi dan Jaya sudah renggang. Namun masalah lain muncul ketika Sandi mendapatkan kabar jika toko sembakonya habis ikut terbakar bersama deretan toko-toko di pasar. Lutut Sandi seketika langsung lemas. Semua barang habis tak tersisa. Entah kenapa ia mendapatkan ujian tersebut hingga habis-habisan. Penglihatan Sandi menjadi gelap, kepalanya berdenyut. Tiba-tiba ia hilang keseimbangan. Sandi tak sadarkan diri ketika melihat musibah yang menimpa dirinya. Sedangkan bunyi sirine pemadam kebakaran terus berdatangan. Lepas isya hingga subuh, api baru bisa dikondisikan. Ada puluhan toko yang ikut terbakar karena letaknya berada di sebuah pasar besar di kotanya. Sandi sangat terpukul atas kejadian tersebut. Toko sekaligus rumah tempat tinggalnya habis tak tersisa. Tak ada yang bisa diselamatkan. Yang tersisa hanya baju yang melekat di badannya. Setelah musibah kejadian itu, kabar tentang Sandi tersiar dengan cepat di telinga teman-temannya. Hanya beberapa orang yang menjenguk Sandi. Bahkan mereka yang berempati itu pun tak lebih hanya menertawakan nasib Sandi saat ini. Jaya bertandang ke kediaman Sandi ke tempat orang tuanya. Sandi menerima baik kedatangan Jaya. Dengan pedenya, Sandi memiliki pemikiran jika Jaya datang untuk mengembalikan modalnya. "Masuk mas," ucap Sandi mempersilahkan Jaya. "Mas ikut sedih mendengar kabar kamu sekarang San. Kamu yang sabar ya. Rasa syukurnya jangan lupa. Harus ikhlas menerima kenyataan yang sudah Allah kehendaki," ucap Jaya menguatkan. "Iya mas, mungkin rasa syukurku kurang selama ini," jawab Sandi. Sandi hanya menganggukkan kepalanya. Setelah memberikan nasihat hati panjang lebar, Jaya langsung pamit pulang. Sandi hanya tertawa. Ia pikir Jaya datang untuk mengembalikan uang atau memberikan bagian untuknya. Ia salah. Ia terlalu berharap pada manusia. Singkat cerita, hari melesat dengan cepat. Teman-temannya yang sudah mengetahui keadaan Sandi seakan menjauhinya. Sandi mencoba mendatangi kediaman rumah teman-temannya, meminta kembali uang yang ia berikan. "Assalamualaikum tok," panggil Sandi. "Waalaikumsalam Sandi. Weh, kebetulan banget nih. Tadi rencananya gua mau ke rumah lo," ucap Anto. "Emangnya mau apa tok?" tanya Sandi. "Gua mau pinjem duit San, 300 aja," ucap Anto. "Gua asli gak pegang duit lagi tok. Malahan gua kesini mau nagih uang," jelas Sandi. Terlihat jelas dari wajah Anto seketika berubah. Wajahnya menjadi masam dan tatapannya seperti sinis. "Lu kan tahu tok, gua habis kena musibah," ucap Sandi. Iya gua tahu. Maaf, gua juga belum bisa ngembaliin uang lu," ujar Anto seketika langsung hendak berpamit untuk pergi. "Maaf San, gua mau pergi nih, jadi gak bisa nyuruh lu masuk," ucap Anto. Sandi menganggukkan kepalanya. Ia kembali mencari teman yang lain, ingin menagih hutang yang pernah ia pinjamkan. Sebelumnya Sandi sudah mengirimkan pesan untuk datang ke rumah teman-temannya. Ia beralasan untuk berkunjung. Namun di antara banyak yang tidak merespon pesan Sandi, dibuka saja tidak, apalagi dibalas. Beberapa teman yang lain Sandi tagih bermacam-macam, mereka memberikan alasan. Ada yang tidak membukakan pintu, ada yang tidak mempunyai duit, ada juga yang lebih garang dari Sandi. "Ikhlasin aja, cuman duit 2 juta doang," ucap Waris. "Tapi Riz, sekarang gua lagi benar-benar butuh," celas Sandi. "Maaf San, gak ada," ucap Waris melongos pergi. Sandi hanya tersenyum kecut. Semuanya datang dengan cara baik-baik. Bahkan ia pun menyambut kedatangan teman-temannya dengan lebih baik pula. Ternyata jika masalah uang, semua menjadi lupa. Keesokan harinya, Sandi bertandang ke warung Jaya. Bukan apa-apa, ia hanya ingin menagih uangnya.
Tidak masalah bagi Sandi jika Jaya membayarnya sebagian, karena jika Jaya memberikannya, maka Sandi saat ini akan membuka usaha dari awal lagi. Terlihat warung sudah tutup lebih awal. Sandi memarkirkan motornya lalu mencari Jaya. Di dalam sebuah ruangan terlihat Jaya dan juga Ferdi sedang berada di dalam. "Assalamualaikum Mas Jaya," ucap Sandi. Seketika Jaya dan Ferdi menoleh. Mereka sempat saling tatap lalu tiba-tiba menjawab salam bersamaan. "Waalaikumsalam Sandi," ucap Jaya. Tapi Sandi tak diperkenankan masuk ke dalam. Jaya lantas membawa Sandi keluar dan duduk di antara tempat yang sudah redup. "Ada apa San malam-malam kesini?" tanya Jaya sambil menyalakan rokoknya. "Jadi gini Mas, aku mau minta uang modal. Aku lagi perlu Mas," ucap Sandi memelas. Terdengar helaan napas dari Jaya. "Aduh, gimana ya? Belum ada duit San," jawab Jaya. "Aku gak minta semuanya langsung Mas, gak apa-apa seadanya aja dulu," celas Sandi. Jaya tetap beralasan jika dirinya tak bisa mengembalikannya. Padahal tadi Sandi melihat secara langsung jika Jaya dan Ferdi tengah menghitung uang di dalam ruangan. Jaya tetap kekeh tak memberikan sepeser pun, jangankan memberikan uang yang dipintanya. Segelas air minum pun Jaya tak menawarkan kepada dirinya. Lalu tiba-tiba Ferdi datang dengan wajah polosnya. Padahal kenyataannya lelaki itu sama saja. "Nanti dikembalikan San, tenang aja lu. Duit segitu aja ditagih terus," celetuk Ferdi menghampiri Sandi dan Jaya. "Gua lagi perlu Fer, kurang baik apa coba? Gua berbulan-bulan tak pernah menagih bagian gua, sedangkan kalian kalau ada kekurangan pasti bilangnya sama gua, dan sekarang gua malah diinjak-injak," ucap Sandi keram. Bahkan ia sampai mengeluarkan suara nyaring. "Sabar bro, jangan membuat keributan di sini," ujar Ferdi terkekeh. Sandi sudah baik pada mereka. Bagian yang dijanjikan tak pernah ia pinta. Bahkan inisiatif dari Jaya pun sama sekali tak ada, sehingga Sandi berpikir untuk malas menagihnya. Sandi ingin melihat apa temannya itu benar-benar amanah dengan janji manis yang diucapkan. Nyatanya tidak. Semua berubah jika sudah berurusan dengan duit. Bahkan Sandi bisa menilai jika teman-temannya hanya memanfaatkan dirinya. Di saat ia kesusahan, yang biasa datang malah hilang bahkan seperti tak mengenali Sandi. Ini semua nyata yang Sandi rasakan, bukan hanya bualan semata. Ia sudah menyaksikannya langsung jika teman-teman yang sudah ia anggap saudara hilang satu persatu di saat ia membutuhkan uluran tangan. "Pulanglah dulu San, nanti Mas kabarin kalau Mas sudah ada uang," ujar Jaya meminta Sandi untuk pulang. "Baik kalau gitu Mas, aku tunggu ya. Semoga Mas mengerti dengan kondisiku," ucap Sandi segera pulang. Kalimat yang diucapkan Jaya sama dengan kalimat mengusir. Sungguh rasanya menagih hutang itu begitu sulit. Menagih hutang saja begitu susahnya minta ampun. Entah bagaimana jika Sandi menagih meminta haknya. Yang dijanjikan keuntungan bagi hasil yang diucapkan Jaya di awal, mungkin ada banyak alasan lagi. Sandi tersulut emosi pada Ferdi. Temannya itu menjadi dendam padanya karena menolak memberikan pinjaman. Padahal sebelum-sebelumnya Ferdi juga sama seperti yang lain, selalu Sandi bantu. Jika 100-200 Sandi tak masalah mengeluarkan uang segitu. Namun jika yang dipinjam lumayan banyak, maka Sandi tak sembarangan juga. Pasti ia tanyakan akan digunakan untuk apa. Hanya gara-gara tak berikan pinjaman, Ferdi terkesan sangat sakit hati dan malu. Karena sudah kebiasaan Ferdi selalu dikasih pinjam oleh Sandi, dan akhirnya saat ditolak menjadi marah dan tak terima. Entah Ferdi lupa, padahal Sandi selalu membantunya. Bahkan yang katanya berhutang, ujung-ujungnya semua menjadi lupa dan sengaja tidak ingin membayarnya. "Pulanglah dulu San, benar kata Ferdi, nanti dibicarakan lagi. Kami juga mau istirahat," timpal Jaya. "Baiklah kalau gitu. Tapi ku harap benar-benar lekas dibayar ya Mas. Aku juga perlu banget buat modal usaha lagi," celas Sandi. Ya, nanti pasti dibayar," jawab Jaya sembari beranjak pergi. Sandi pulang lagi-lagi dengan tangan kosong. Tak ada satupun yang membayar padanya. Tapi harapan Sandi sangat besar jika Jaya secepatnya membayarnya.
Janji yang diucapkan Jaya di awal hanya omong kosong. Keuntungan tidak dapat, modal susah kembali. Sungguh tak bisa dipercaya lagi, miris. Sandi yang masih syok dan terpuruk atas kejadian yang menimpanya. Ia melalui hari tak ada semangat-semangatnya. Bukan ia tak menerima takdir, tapi kenapa harus dia yang menjalani semua ini? Bahkan saat ini semua teman-temannya malah lupa padanya. Entah ia yang salah atau temannya yang tidak tahu diri. Namun sebagai manusia biasa, bukankah semuanya mengharapkan timbal balik? Sandi menghabiskan waktu hanya di rumah, sementara waktu ia ikut bersama orang tua, entah sampai kapan. Saat Sandi sedang bermain ponsel, tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk. Tertera di layar telepon sebuah nama. "Halo, assalamualaikum," ucap Sandi. Terdengar suara di seberang sana, suara teman yang bernama Akbar yang berencana akan mengunjungi Sandi. "Kesini aja Bar, gua ada di rumah," ucap Sandi. Oke San, gua langsung ke sana ya, kata Akbar di ujung telepon. Tak lama kemudian datang seorang pemuda yang bernama Akbar. Entah kenapa Akbar ingin menemui dirinya. Sandi yakin sudah kebiasaan teman-temannya datang hanya ingin meminjam uang. Mereka banyak mengobrol. Sesekali Sandi dan Akbar bergurau. "Ada apa nih tiba-tiba datang ke sini Bar?" tanya Sandi. "Pengen ngobrol aja, soalnya nggak ngapa-ngapain juga di rumah," jelas Akbar. Sandi bernapas lega. Ternyata masih ada Akbar yang datang menemuinya. Yang datang tidak hanya meminjam uang. "Oh ya San, ini gua mau bayar hutang 1 juta dulu ya, sisanya 500 ribu nanti lagi ya," ucap Akbar menyerahkan uang pecahan 100 ribuan. "Oh iya Bar, gua terima kasih nih," jawab Sandi tersenyum. Akhirnya ada yang membayar hutang. Sandi cukup terhibur adanya Akbar. Mereka banyak mengobrol sambil sesekali membicarakan tentang teman-teman yang lain. "Si Jaya buka warung bakso, lu tahu nggak San?" tanya Akbar. "Iya tahu Bar, gue ada kesana beberapa kali," jawab Sandi. "Warungnya rame banget, baksonya enak banget, sampai pada ngantri," jelas Akbar. Akbar, Anto, Faris, Ferdi, dan Jaya, mereka merupakan teman akrab semua. Masih banyak juga teman-teman Sandi lainnya yang entah pada kemana di saat Sandi kesusahan. "Sukses banget Jaya sama Ferdi buka usaha tersebut sampai pengunjung rela antri," ucap Akbar. "Oh, Ferdi juga termasuk yang ikut membantu ya?" tanya Sandi. "Yang gua tahu sih Ferdi yang memberikan modalnya," jelas Akbar. Sandi seketika langsung tersenyum miring. Entah berapa banyak Ferdi memberikan modal tersebut. Tapi yang pasti jika ada kekurangan, malah dirinya yang terus mengeluarkan uang. Bahkan sudah berbulan-bulan mereka menikmatinya, memakan hak Sandi yang sudah dijanjikan. Sandi pun malas jika ia yang harus meminta jatahnya. Ia biarkan saja Jaya menikmatinya, memberikan uang tersebut pada anak istrinya. "Berarti itu warung bukan milik pribadi Jaya aja ya?" tanya Sandi. "Iya, Ferdi juga turut andil pada warung itu, makanya mereka selalu bersama karena mereka bosnya," ucap Akbar sembari memperlihatkan ponselnya. "Nih lihat San," ucap Akbar lagi sambil menyodorkan ponsel tersebut. Sandi memicingkan matanya, memperhatikan Jaya dan Ferdi libur bersama dengan keluarga mereka. Video dan foto tersebut diunggah 5 menit yang lalu melalui story WA. "Wah, liburan bersama rupanya," ucap Sandi sambil mengalih ponsel tersebut. Dapat terlihat beberapa status WA yang diunggah. Dari mereka menghabiskan waktu makan di restoran mewah, berbelanja barang mahal, dan yang terakhir diunggah video libur mereka. Beberapa kali Sandi mengulang memutar video-video tersebut. Entah kenapa di ponselnya tidak melihat kegiatan Jaya lagi. Sudah beberapa terakhir ini lelaki itu tak pernah membuat story apapun. Sandi menyerahkan ponsel Akbar, lalu ia mengambil ponselnya dan mengeceknya. Sandi masih berprasangka baik jika dirinya hanya terlewat tidak melihat story Jaya. Beberapa kali Sandi menggulir layar ponsel, namun story Jaya di WhatsApp sama sekali tidak ada. Begitu pula dengan Ferdi. Di dalam hatinya Sandi hanya tertawa.
ia sadar jika dirinya diprivasi. Waris dan Anto juga ikut serta liburan nih, ucap Akbar lagi, kembali memperlihatkan video tersebut yang baru saja diunggah. Asik banget sih, gua malah gak diajak, ucap Akbar. Sama Bar, gue juga tidak diajak, kekeh Sandi. Masa sih gak diajak? Bukannya lu deket banget sama Jaya? Tanya Akbar. Iya beneran gak diajak, jawab Sandi terbahak. Sandi tertawa hanya ingin menutupi sakit hatinya. Rasanya begitu sesak, ternyata kenyataan yang ada malah demikian. Tanpa sadar Sandi mengepalkan tangannya, dadanya naik turun, bahkan kini rasanya ia ingin menumpahkan kekesalannya. Setelah Akbar berpamit pulang, lagi-lagi Sandi memastikan jika dirinya benar-benar diprivasi. Sandi tersenyum kecut. Teringat malam itu memelas meminta uangnya kembali. Namun mereka beralasan jika uang belum ada. Sangat mustahil bagi Sandi. Bahkan ia semakin tak mempercayai mereka lagi. Semua sama saja. Dengan geramnya Sandi menghempaskan ponselnya sambil berkata, "Sumpah dunia akhirat, aku tidak ikhlas." Sandi berteriak kesal. Entah kenapa ia sangat marah pada Jaya. Ucapannya sama sekali tak bisa dipercayai. Lalu ditambah Ferdi juga ikut-ikutan menyalahkan dirinya hanya karena ia tak pernah membantu di warung tersebut. Karena sejak awal Jaya tak pernah menjelaskan jika ia juga dipinta untuk bantu-bantu, karena Sandi pikir ia hanya tanpa modal saja, atau istilahnya investasi, sesuai yang dikatakan oleh Jaya jika dirinya tak perlu melakukan apapun. Namun jika kekurangan apa-apa baru Sandi dipinta membantu. Sandi lupa berapa jumlah yang dipinta Jaya. Sudah beberapa kali Jaya meminta uang dengan alasan membelikan kebutuhan warung. Catatan nota pengeluaran hangus ikut terbakar, sedangkan Sandi tak ingat betul total keseluruhannya. Kini Sandi memegang duit yang hanya dikembalikan Akbar. Ternyata masih ada Akbar yang berniat membayar hutangnya, sedangkan yang lain sudah pura-pura lupa. Malam itu Sandi akan menemui Jaya lagi. Ia sangat marah karena orang yang sok suci itu berbohong uangnya tak cukup, tapi malah menikmati liburan bersama dan berbelanja barang-barang yang cukup mahal. Sedangkan orang tua Sandi tak tahu menahu tentang masalah yang ditimpanya, yaitu masalah yang bertubi-tubi. Sudah ditimpa musibah kebakaran, kini teman-temannya malah menjauhinya. "San, makan dulu," panggil sang ibu membuka pintu kamar Sandi yang begitu nampak berantakan karena menumpahkan emosinya dengan melemparkan barang-barang. "Makan dulu," ujar wanita parubaya tersebut. "Ya bu, nanti Sandi makan," jawab Sandi dengan mata yang sembab. Sandi menghembuskan napasnya. Ia menetralkan emosinya yang sempat meledak-ledak. "Bu, Sandi mau keluar sebentar ya, mau ke tempat Jaya," pamit Sandi. "Oh iya San," jawab sang ibu yang sekarang hanya tinggal sendiri. Sandi pergi mengendarai sepeda motornya. Selama di perjalanan, pemikirannya selalu melayang kemana-mana. Ia marah pada Jaya. 1 jam di perjalanan, kini Sandi sudah tiba di tempat warung tersebut. Warung yang sudah tutup, namun terlihat di dalam sana beberapa orang yang tengah bersih-bersih. "Sandi?" sapa salah satu temannya. Sandi tersenyum. "Oh iya, Jaya mana?" tanya Sandi. "Ada di dalam sama Ferdi," jawabnya. "Oh oke, gua ke dalam dulu ya," ucap Sandi. Lalu Sandi berjalan di antara meja dan kursi yang sudah dibersihkan dan tersusun rapi. Pintu ruangan yang dimaksud terbuka sebagian. Terlihat di dalam sana ada Jaya dan juga Ferdi yang sedang asik bergurau sambil menghitung uang. Sandi mengetuk pintu ruangan. Seketika Jaya dan Ferdi menoleh pada Sandi. "Assalamualaikum," ucap Sandi. "Waalaikumsalam Sandi. Ada apa malam-malam kesini? Kami sudah tutup," jawab Jaya. "Ya San, kau telah datang, kami sudah tutup dari tadi," timbal Ferdi. Melihat 2 orang yang picik di depannya, kini Sandi benar-benar muak. Muka sok alim, sok baik itu nyatanya serigala berbulu domba. "Aku datang ingin menagih hutangku, karena aku juga butuh uang modal lagi. Bayar separuh juga tidak apa-apa," ucap Sandi
tak mau berbasa-basi dan tak mau berlama-lama. Gimana ya San? Kan udah Mas bilang kalau Mas mau bayar nanti Mas anterin langsung ke rumahmu, jelas Jaya. Mas amanah kok, sambung Jaya. Amanah? Gak yakin kalau Mas itu amanah. Buktinya bagianku saja diembat sampean semua, kekeh Sandi. Tampak wajah Jaya menjadi merah padam, terasa tidak enak. Tapi wajah sok suci dan dungu itu terlihat menampakkan wajah sedihnya sebagai drama untuk menutupi kebusukannya. Bukannya begitu San, akhir-akhir ini pendapatan sedang turun, jelas Jaya memelas. Sandi terbahak mendengar penuturan Jaya, kebohongan apalagi yang diciptakan oleh manusia picik itu. Mas, mau turun atau sedang naik sama saja. Aku juga gak mendapatkan keuntungan apapun. Omongan sampean itu busuk, hanya omong kosong, ujar Sandi sudah begitu geram. Sandi mendekati Jaya. Ia menatap Jaya dengan tatapan nyalang. Amarahnya sudah memuncak. Namun sebisa mungkin Sandi tahan-tahan. Padahal tangannya sudah terkepal kuat. Tak sabar rasanya ingin melayangkan bogeman pada wajah tersebut. Nggak usah nyalain gue Jaya. Lu sendiri yang bilang gue akan mendapatkan keuntungannya. Bukankah lu sendiri yang menyatakan jika gua cukup investasi saja? Apa otak lo itu gak ngerti konsepnya? Ujar Sandi sambil menunjuk-nunjuk wajah Jaya. Bahkan embel-embel sebutan emas sudah Sandi hilangkan. Baginya tidak sudi lagi harus menghormati teman pengkhianatnya itu. Ngerti maksudnya investasi gak? Ulang Sandi lagi. Kalau mau ngutang bilang dari awal, bukan memberikan janji manis. Dasar udah tua otak gak digunakan, kekeh Sandi. Sandi yang melontarkan perkataan kasar mampu membuat Jaya tersulut emosi. Mereka berdua saling memaki. Bahkan Jaya tak kalah kasar, bahkan menunjuk-nunjuk wajah Sandi. Gua akan ngembaliin uang lu. Uang segitu aja takut banget. Bilang aja lu udah bangkrut, ucap Jaya terbahak bersama dengan Ferdi yang sedari tadi hanya menyaksikan adu mulut tersebut. Mendengar mereka terbahak, tiba-tiba Sandi melihat sejumlah uang di dalam laci. Tanpa diduga, Sandi mengambilnya dan langsung berlari. Sandi berlari keluar, sedangkan Jaya dan Ferdi terus meneriaki Sandi dengan perkataan, "Kembalikan uangku, maling." Sandi berlari sedangkan Jaya dengan Ferdi mengejarnya di belakang. Sayang sekali, Sandi kalah cepat. Kini tangannya dicekal oleh Ferdi. Uang tersebut terlepas begitu saja. Dasar maling, ucap Jaya. Sandi langsung terbahak begitu saja. Baru begitu saja udah panik banget, ucap Sandi sambil geleng-geleng kepala. Lu sadar gak Jay? Jika yang lu makan itu haram. Sadar gak ngasih ke anak istri lu itu haram? Lantang Sandi. Jaya terdiam. Ia biarkan Sandi mengungkapkan rasa sakit hatinya. Bahkan Sandi teriak-teriak di hadapan Jaya. Cuman perkara uang yang gak seberapa aja lu kayak gitu San, ucap Jaya meremehkan. Ya udah cepat sini kembalikan, ujar Sandi lantang. Lantas Jaya langsung berbalik mengambil uang ke dalam ruangan. Ia mengambil dengan jumlah 5 juta. Lalu setibanya di depan Sandi, uang tersebut langsung dihamburkan ke dada Sandi. Ambil tuh duit, ujar Jaya sembari melemparkannya. Uang tersebut melayang dan jatuh. Sandi menatap Jaya geram, sedangkan temannya itu tertawa sambil merendahkan harga diri Sandi. Sandi yang tak terima akhirnya ia mendorong tubuh Jaya. Lantas tawa Jaya berhenti. Tanpa diduga, Sandi melayangkan bogeman di wajah Jaya sehingga membuat temannya itu terhuyung. Jaya yang marah juga turut membalas pukulan itu hingga mereka saling balas dan berkelahi. Sudut bibir Sandi berdarah. Ia terkejut dengan kepala yang pusing. Tiba-tiba entah dari mana dapatnya Jaya tiba-tiba mendekatinya sembari menghunuskan pisau ke perutnya hingga membuat Sandi memekik kesakitan. Pekik Sandi disertai rasa sakit yang tiada tara, bahkan penglihatannya sudah mulai pudar. Jaya yang kalap dan emosi terus-menerus menusukkan pisau tersebut hingga beberapa kali, sehingga membuat Sandi tak sadarkan diri dengan keadaan bersimpuh darah. Sedangkan yang lain tak bisa apa-apa, mereka memilih tak ikut campur tanpa berani melerainya.
Mereka semua panik ketika Sandi tak sadarkan diri, namun beruntung ada yang masih berbaik hati membawa Sandi ke rumah sakit. Sedangkan setelah perkelahian tersebut, warung kembali dibersihkan karena terdapat cacaran darah Sandi, dan setelah itu menganggap tak terjadi apa-apa. Setelah beberapa hari kemudian, Sandi sadar. Ia tak melaporkan kejahatan temannya, dibiarkan saja Jaya menikmatinya. Sedangkan saat Sandi berada di rumah sakit, tak ada satupun yang menjenguk keadaannya. Semua mati kutu, sedangkan teman-teman yang selalu datang saat ada butuhnya kini berlindung di belakang Jaya. Bahkan mereka sama semua, tak lebih hanya seorang pengkhianat yang mengambil keuntungan masing-masing. Sandi menatap sinis pertemanan mereka. Dalam sekejap mereka dengan mudahnya melupakan Sandi seperti orang yang tak pernah kenal. Bahkan tak terasa 1 tahun sejak kejadian itu, Jaya maupun yang lain sama sekali tak ada yang mengembalikan uangnya. Sandi pun juga sudah enggan untuk memintanya kembali. Mustahil bagi Sandi mereka akan mengembalikan haknya. Berharap demikian sama dengan mengharapkan matahari di malam hari, yaitu tidak mungkin. Jika di antara mereka tak sengaja ada bertemu dengan Sandi di jalan atau hanya berpapasan, teman-temannya merasa kikuk dan tak enak sehingga mereka memilih pura-pura tidak mengenal Sandi, atau terkadang mereka memilih menghindar daripada harus bertemu. 1 tahun ini tak ada tanda-tanda Jaya akan datang lalu mengembalikan uangnya. Bahkan hingga saat ini tak sepeser pun Sandi mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Jaya. Uangnya habis dimakan anak istri Jaya. Sandi bertejih pelan ketika melihat Jaya dari kejauhan. Luka yang ditusukkan Jaya sudah hilang, namun luka pengkhianatan itu masih terasa nyerinya. Uang bisa membuat lupa, bahkan apapun itu jika sudah menjadi uang, maka ujung-ujungnya tak sama lagi. Mereka yang dulunya begitu akrab, kini yang tersisa di ingatan Sandi tak lebih dari teman pengkhianat yang diberi hati malah meminta jantung. Saat Sandi dan Jaya berpapasan, mereka sama sekali tak bertegur sapa. Namun Jaya seakan menghindar pada Sandi. Mungkin malu karena sampai sekarang Sandi masih berbaik hati tidak melaporkannya. Sandi baru paham dan sadar ketika bertemu dengan Jaya, temannya itu terus membuang muka karena malu. Dan kini mereka tak sengaja bertemu. Mereka sempat berhadapan dan saling tatap, lalu tiba-tiba Sandi mendekati Jaya dan berkata, "Berkhianat itu pengecut." Sandi akui yang istilah namanya hutang berdarah itu memang ada, bahkan ia sudah merasakannya sendiri. Tak ada yang tulus dalam sebuah pertemanan, tak bisa dipercaya siapapun itu selain mempercayai diri sendiri. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Saya Mas Eza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.